Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Milstein mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen. Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pikap, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy Rog, 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja,
Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan, pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang. Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari, jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita Rusia. Pesawat nirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina.
dua anggota kelompok Samil Basayev dan Katab yang berpartisipasi dalam invasi Dagestan pada 1999 ditahan FSB Rusia pada Kamis 3 November 2022. Selama bekerja sama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia (FSB), menemukan basis bukti yang tak terbantahkan dibentuk untuk partisipasi dalam kejahatan penduduk distrik Neftekumski di wilayah Stavropol. Mereka yang ditahan yakni Tauzev Eduard, lahir pada tahun 1977, dan Sarakaev Temirali, lahir pada tahun 1974, kata rilis tersebut. Tauzev dan Sakaraev ditahan di Moskow dan di desa Stavropol di Kayazula. Mereka didakwa berdasarkan pasal 209, 279 tentang pemberontakan bersenjata, dan 317 Intelijen pasukan lintas udara Rusia kembali bekerja di zona operasi khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah menerima tugas, kelompok Rusia dengan cepat berkumpul dan maju ke area pengintaian. Sesampainya di area awal, dengan kendaraan lapis baja Tiger, kelompok itu turun dan mulai mengintai garis depan Ukraina, jelasnya. Untuk mendeteksi posisi militer Ukraina, quadrocopter digunakan yang dengannya pengintai melakukan koordinat 2 kendaraan lapis baja dan 15 orang angkatan bersenjata Ukraina yang diam-diam mendekati garis depan pertahanan pasukan Rusia. Melalui komunikasi, koordinat musuh dipindahkan ke pos komando dan kemudian dengan bantuan penyesuaian tembakan oleh kelompok pengintai, personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri lintas udara Rusia. Pasukan terjun payung pengintai pun dianugerahi penghargaan negara dan hadiah berharga.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pejuang serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, teknisi merawat pesawat dan mempersiapkannya untuk serangan mendadak berikutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter dan 2.426 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di Ukraina pada 5 November 2022. Diketahui, Rusia melanjutkan operasi militer khusus dan telah memasuki hari ke-256. Pertama, Rusia mengaku satu pos komando Dinas Keamanan Ukraina telah dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. Satu pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan telah dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, Slaviansk, Ruskovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Kemenka, dan Petropavlovka, wilayah Kherson. 1 unit tembakan self-propelled dari sistem rudal pertahanan udara BUKM-1 telah dihancurkan di dekat Belogorka. 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina telah dihancurkan di dekat Novo-Nikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko-Alexandrovka, wilayah Nikolaev. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ukledar. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh di dekat Kaliniskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolaevka, dan Selyonigaya, Republik Rakyat Donetsk. Terakhir, Rusia mengklaim 27 proyektil yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran HIMARS buatan Amerika Serikat telah dicegat di dekat Leninskoye, Moskino, Republik Rakyat Donetsk, dan Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. In 179 areas, a command post of the Security Service of Ukraine has been neutralized near Kupiansk of Kharkov region. 1 munitions and military equipment storage base of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Volnyansk of Zaporozhye region. 6 ordnance depots have been destroyed near Ivanovka of Kharkov region, Slaviansk, Drushkovka of Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Petropavlovka of Kherson region.
One self-propelled fire unit of Bugam-1 air defense missile system has been destroyed near Belogorka. One Ukrainian radar of S-300 air defense missile system has been destroyed near Novonikolayevka of Kherson region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Veliko-Alexandrovka of Nikolaev region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Ugledar of Donetsk People's Republic. Moreover, 9 unmanned aerial vehicles have been shot down near Kalininskoye, Sadok, Tomarino in Kherson region, Stepnoye, Nikolaevka and Zeleny Gai of Donetsk People's Republic. In addition, 27 projectiles launched by US-manufactured HIMARS multiple launch rocket system have been intercepted near Leninskoye, Mospino of Donetsk People's Republic and Novaya Kakhovka of Kherson region. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,435 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,335 tanks and other armored fighting vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,554 field artillery cannons and motors, as well as 7,048 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @monirasia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat di Elingnya sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia di Elingnya dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Mushtin mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen.
Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka, dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pikap, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy, 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja. Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan, pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang.
Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari, jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev, Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita Rusia. Pesawat nirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina.
dua anggota kelompok Samil Basayev dan Katab yang berpartisipasi dalam invasi Dagestan pada 1999 ditahan FSB Rusia pada Kamis 3 November 2022. Selama bekerja sama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia, FSB, menemukan basis bukti yang tak terbantahkan dibentuk untuk partisipasi dalam kejahatan penduduk distrik Neftekumski di wilayah Stavropol. Mereka yang ditahan yakni Tauzev Eduard, lahir pada tahun 1977, dan Sarakaev Temirali, lahir pada tahun 1974, kata rilis tersebut. Tauzev dan Sakaraev ditahan di Moskow dan di desa Stavropol di Kayazula. Mereka didakwa berdasarkan pasal 209, 279 tentang pemberontakan bersenjata, dan 317 tentang perambahan pada kehidupan petugas penegak hukum. Intelijen pasukan lintas udara Rusia kembali bekerja di zona operasi khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah menerima tugas, kelompok Rusia dengan cepat berkumpul dan maju ke area pengintaian. Sesampainya di area awal, dengan kendaraan lapis baja Tiger, kelompok itu turun dan mulai mengintai garis depan Ukraina, jelasnya. Untuk mendeteksi posisi militer Ukraina, quadrocopter digunakan yang dengannya pengintai melakukan koordinat 2 kendaraan lapis baja dan 15 orang angkatan bersenjata Ukraina yang diam-diam mendekati garis depan pertahanan pasukan Rusia. Melalui komunikasi, koordinat musuh dipindahkan ke pos komando dan kemudian dengan bantuan penyesuaian tembakan oleh kelompok pengintai, personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri lintas udara Rusia. Pasukan terjun payung pengintai pun dianugerahi penghargaan negara dan hadiah berharga.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pejuang serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, teknisi merawat pesawat dan mempersiapkannya untuk serangan mendadak berikutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter dan 2.426 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di Ukraina pada 5 November 2022. Diketahui, Rusia melanjutkan operasi militer khusus dan telah memasuki hari ke-256. Pertama, Rusia mengaku satu pos komando dinas keamanan Ukraina telah dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. Satu pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan telah dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, Slaviansk, Ruskovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Kemenka, dan Petropavlovka, wilayah Kherson. 1 unit tembakan self-propelled dari sistem rudal pertahanan udara PUKM-1 telah dihancurkan di dekat Belogorka. 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina telah dihancurkan di dekat Novo-Nikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko-Alexandrovka, wilayah Nikolaev. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ukledar. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh di dekat Kaliniskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolaevka, dan Selyonikaya, Republik Rakyat Donetsk. Terakhir, Rusia mengklaim 27 proyektil yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran HIMARS buatan Amerika Serikat telah dicegat di dekat Leninskoye, Moskino, Republik Rakyat Donetsk, dan Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. In 179 areas, a command post of the Security Service of Ukraine has been neutralized near Kupiansk of Kharkov region. 1 munitions and military equipment storage base of the Ukrainian armed forces has been neutralized near Volnyansk of Zaporozhye region. 6 ordnance depots have been destroyed near Ivanovka of Kharkov region, Slaviansk, Drushkovka of Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Petropavlovka of Kherson region.
One self-propelled fire unit of Bugam-1 air defense missile system has been destroyed near Belogorka. One Ukrainian radar of S-300 air defense missile system has been destroyed near Novonikolayevka of Kherson region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Veliko-Alexandrovka of Nikolaev region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Ugledar of Donetsk People's Republic. Moreover, 9 unmanned aerial vehicles have been shot down near Kalininskoye, Sadok, Tomarino in Kherson region, Stepnoye, Nikolaevka and Zeleny Gai of Donetsk People's Republic. In addition, 27 projectiles launched by US-manufactured HIMARS multiple launch rocket system have been intercepted near Leninskoye, Mospino of Donetsk People's Republic and Novaya Kakhovka of Kherson region. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,435 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,335 tanks and other armored fighting vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,554 field artillery cannons and motors, as well as 7,048 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @monirasia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat di Elingnya sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia di Elingnya dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Mushtin mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen.
Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka, dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pikap, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy, 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja. Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang.
Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari, jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev, Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita Rusia. Pesawat nirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina.
Dua anggota kelompok Samil Basayev dan Katab yang berpartisipasi dalam invasi Dagestan pada 1999 ditahan FSB Rusia pada Kamis 3 November 2022. Selama bekerja sama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia, FSB, menemukan basis bukti yang tak terbantahkan dibentuk untuk partisipasi dalam kejahatan penduduk distrik Neftekumski di wilayah Stavropol. Mereka yang ditahan yakni Tauzev Eduard, lahir pada tahun 1977, dan Sarakaev Temirali, lahir pada tahun 1974, kata rilis tersebut. Tauzev dan Sakaraev ditahan di Moskow dan di desa Stavropol di Kayazula. Mereka didakwa berdasarkan pasal 209, 279 tentang pemberontakan bersenjata, dan 317 tentang perambahan pada kehidupan petugas penegak hukum. Intelijen pasukan lintas udara Rusia kembali bekerja di zona operasi khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah menerima tugas, kelompok Rusia dengan cepat berkumpul dan maju ke area pengintaian. Sesampainya di area awal, dengan kendaraan lapis baja Tiger, kelompok itu turun dan mulai mengintai garis depan Ukraina, jelasnya. Untuk mendeteksi posisi militer Ukraina, quadrocopter digunakan yang dengannya pengintai melakukan koordinat 2 kendaraan lapis baja dan 15 orang angkatan bersenjata Ukraina yang diam-diam mendekati garis depan pertahanan pasukan Rusia. Melalui komunikasi, koordinat musuh dipindahkan ke pos komando dan kemudian dengan bantuan penyesuaian tembakan oleh kelompok pengintai, personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri lintas udara Rusia. Pasukan terjun payung pengintai pun dianugerahi penghargaan negara dan hadiah berharga.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pejuang serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, teknisi merawat pesawat dan mempersiapkannya untuk serangan mendadak berikutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter dan 2.426 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di Ukraina pada 5 November 2022. Diketahui, Rusia melanjutkan operasi militer khusus dan telah memasuki hari ke-256. Pertama, Rusia mengaku satu pos komando Dinas Keamanan Ukraina telah dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. Satu pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan telah dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, Slaviansk, Ruskovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Kemenka, dan Petropavlovka, wilayah Kherson. 1 unit tembakan self-propelled dari sistem rudal pertahanan udara PUKM-1 telah dihancurkan di dekat Belogorka. 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina telah dihancurkan di dekat Novo-Nikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko-Alexandrovka, wilayah Nikolaev. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ukledar. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh di dekat Kaliniskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolaevka, dan Selyonigaya, Republik Rakyat Donetsk. Terakhir, Rusia mengklaim 27 proyektil yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran HIMARS buatan Amerika Serikat telah dicegat di dekat Leninskoye, Moskino, Republik Rakyat Donetsk, dan Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. In 179 areas, a command post of the Security Service of Ukraine has been neutralized near Kupiansk of Kharkov region. 1 munitions and military equipment storage base of the Ukrainian armed forces has been neutralized near Volnyansk of Zaporozhye region. 6 ordnance depots have been destroyed near Ivanovka of Kharkov region, Slaviansk, Drushkovka of Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Petropavlovka of Kherson region.
One self-propelled fire unit of Bugam-1 air defense missile system has been destroyed near Belogorka. One Ukrainian radar of S-300 air defense missile system has been destroyed near Novonikolaevka of Kherson region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Veliko-Alexandrovka of Nikolaev region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Ugledar of Donetsk People's Republic. Moreover, 9 unmanned aerial vehicles have been shot down near Kalininskoye, Sadok, Tomarino in Kherson region, Stepnoye, Nikolaevka and Zeleny Gai of Donetsk People's Republic. In addition, 27 projectiles launched by US-manufactured HIMARS multiple launch rocket system have been intercepted near Leninskoye, Mospino of Donetsk People's Republic and Novaya Kakhovka of Kherson region. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,435 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,335 tanks and other armored fighting vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,554 field artillery cannons and motors, as well as 7,048 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRasia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminasi sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminasi dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Mushtin mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen.
Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pikap, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy Rog, 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja. Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang.
Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari. Jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev, Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita Rusia. Pesawat nirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina.
dua anggota kelompok Samil Basayev dan Katab yang berpartisipasi dalam invasi Dagestan pada 1999 ditahan FSB Rusia pada Kamis 3 November 2022. Selama bekerja sama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia, FSB, menemukan basis bukti yang tak terbantahkan dibentuk untuk partisipasi dalam kejahatan penduduk distrik Neftekumski di wilayah Stavropol. Mereka yang ditahan yakni Tauzev Eduard, lahir pada tahun 1977, dan Sarakaev Temirali, lahir pada tahun 1974, kata rilis tersebut. Tauzev dan Sakaraev ditahan di Moskow dan di desa Stavropol di Kayazula. Mereka didakwa berdasarkan pasal 209, 279 tentang pemberontakan bersenjata, dan 317 tentang perambahan pada kehidupan petugas penegak hukum. Intelijen pasukan lintas udara Rusia kembali bekerja di zona operasi khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah menerima tugas, kelompok Rusia dengan cepat berkumpul dan maju ke area pengintaian. Sesampainya di area awal, dengan kendaraan lapis baja Tiger, kelompok itu turun dan mulai mengintai garis depan Ukraina, jelasnya. Untuk mendeteksi posisi militer Ukraina, quadrocopter digunakan yang dengannya pengintai melakukan koordinat 2 kendaraan lapis baja dan 15 orang angkatan bersenjata Ukraina yang diam-diam mendekati garis depan pertahanan pasukan Rusia. Melalui komunikasi, koordinat musuh dipindahkan ke pos komando dan kemudian dengan bantuan penyesuaian tembakan oleh kelompok pengintai, personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri lintas udara Rusia. Pasukan terjun payung pengintai pun dianugerahi penghargaan negara dan hadiah berharga.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pejuang serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, teknisi merawat pesawat dan mempersiapkannya untuk serangan mendadak berikutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter dan 2.426 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di Ukraina pada 5 November 2022. Diketahui, Rusia melanjutkan operasi militer khusus dan telah memasuki hari ke-256. Pertama, Rusia mengaku satu pos komando Dinas Keamanan Ukraina telah dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. Satu pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan telah dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, Slaviansk, Ruskovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Kemenka, dan Petropavlovka, wilayah Kherson. 1 unit tembakan self-propelled dari sistem rudal pertahanan udara BUKM-1 telah dihancurkan di dekat Belogorka. 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina telah dihancurkan di dekat Novo-Nikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko Alexandrovka, wilayah Nikolaev. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ukledar. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh di dekat Kaliniskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolayevka, dan Selyonikaya, Republik Rakyat Donetsk. Terakhir, Rusia mengklaim 27 proyektil yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran HIMARS buatan Amerika Serikat telah dicegat di dekat Leninskoye, Moskino, Republik Rakyat Donetsk, dan Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. In 179 areas, a command post of the Security Service of Ukraine has been neutralized near Kupiansk of Kharkov region. 1 munitions and military equipment storage base of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Volnyansk of Zaporozhye region. 6 ordnance depots have been destroyed near Ivanovka of Kharkov region, Slaviansk, Drushkovka of Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Petropavlovka of Kherson region.
One self-propelled fire unit of Bugam-1 air defense missile system has been destroyed near Belogorka. One Ukrainian radar of S-300 air defense missile system has been destroyed near Novonikolaevka of Kherson region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Veliko-Alexandrovka of Nikolaev region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Ugledar of Donetsk People's Republic. Moreover, 9 unmanned aerial vehicles have been shot down near Kalininskoye, Sadok, Tomarino in Kherson region, Stepnoye, Nikolaevka and Zeleny Gai of Donetsk People's Republic. In addition, 27 projectiles launched by US-manufactured HIMARS multiple launch rocket system have been intercepted near Leninskoye, Mospino of Donetsk People's Republic and Novaya Kakhovka of Kherson region. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,435 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,335 tanks and other armored fighting vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,554 field artillery cannons and motors, as well as 7,048 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat di-Elingnya sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia di-Elingnya dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Mushtin mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen.
Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka, dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pickup, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy Rog, 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja. Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan, pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang.
Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari. Jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev, Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita Rusia. Pesawat nirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina.
anggota kelompok Samil Basayev dan Katab yang berpartisipasi dalam invasi Dagestan pada 1999 ditahan FSB Rusia pada Kamis 3 November 2022. Selama bekerja sama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia, FSB, menemukan basis bukti yang tak terbantahkan dibentuk untuk partisipasi dalam kejahatan penduduk distrik Neftekumski di wilayah Stavropol. Mereka yang ditahan yakni Tauzev Eduard, lahir pada tahun 1977, dan Sarakaev Temirali, lahir pada tahun 1974, kata rilis tersebut. Tauzev dan Sakaraev ditahan di Moskow dan di desa Stavropol di Kayazula. Mereka didakwa berdasarkan pasal 209, 279 tentang pemberontakan bersenjata, dan 317 tentang perambahan pada kehidupan petugas penegak hukum. Intelijen pasukan lintas udara Rusia kembali bekerja di zona operasi khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setelah menerima tugas, kelompok Rusia dengan cepat berkumpul dan maju ke area pengintaian. Sesampainya di area awal, dengan kendaraan lapis baja Tiger, kelompok itu turun dan mulai mengintai garis depan Ukraina, jelasnya. Untuk mendeteksi posisi militer Ukraina, quadrocopter digunakan yang dengannya pengintai melakukan koordinat 2 kendaraan lapis baja dan 15 orang angkatan bersenjata Ukraina yang diam-diam mendekati garis depan pertahanan pasukan Rusia. Melalui komunikasi, koordinat musuh dipindahkan ke pos komando dan kemudian dengan bantuan penyesuaian tembakan oleh kelompok pengintai, personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri lintas udara Rusia. Pasukan terjun payung pengintai pun dianugerahi penghargaan negara dan hadiah berharga.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pejuang serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, teknisi merawat pesawat dan mempersiapkannya untuk serangan mendadak berikutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter dan 2.426 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di Ukraina pada 5 November 2022. Diketahui, Rusia melanjutkan operasi militer khusus dan telah memasuki hari ke-256. Pertama, Rusia mengaku satu pos komando Dinas Keamanan Ukraina telah dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. Satu pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina telah dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan telah dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, Slaviansk, Ruskovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Kemenka, dan Petropavlovka, wilayah Kherson. 1 unit tembakan self-propelled dari sistem rudal pertahanan udara BUKM-1 telah dihancurkan di dekat Belogorka. 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina telah dihancurkan di dekat Novo-Nikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Velikoalexandrovka, wilayah Nikolaev. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ukledar. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh di dekat Kaliniskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolayevka, dan Selyonikaya, Republik Rakyat Donetsk. Terakhir, Rusia mengklaim 27 proyektil yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran HIMARS buatan Amerika Serikat telah dicegat di dekat Leninskoye, Moskino, Republik Rakyat Donetsk, dan Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. In 179 areas, a command post of the Security Service of Ukraine has been neutralized near Kupiansk of Kharkov region. 1 munitions and military equipment storage base of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Volnyansk of Zaporozhye region. 6 ordnance depots have been destroyed near Ivanovka of Kharkov region, Slaviansk, Drushkovka of Donetsk People's Republic, Novaya Kamenka and Petropavlovka of Kherson region.
One self-propelled fire unit of Bugam-1 air defense missile system has been destroyed near Belogorka. One Ukrainian radar of S-300 air defense missile system has been destroyed near Novonikolaevka of Kherson region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 airplane of Ukrainian Air Force near Veliko-Alexandrovka of Nikolaev region. Air defense facilities have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Ugledar of Donetsk People's Republic. Moreover, 9 unmanned aerial vehicles have been shot down near Kalininskoye, Sadok, Tomarino in Kherson region, Stepnoye, Nikolaevka, and Zeleny Gai of Donetsk People's Republic. In addition, 27 projectiles launched by US-manufactured HIMARS multiple launch rocket system have been intercepted near Leninskoye, Mospino of Donetsk People's Republic, and Novaya Kakhovka of Kherson region. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,435 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,335 tanks and other armored fighting vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,554 field artillery cannons and motors, as well as 7,048 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRasia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat di-elinjer sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia di-elinjer dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Disebutkan tingkat kepercayaan warga terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik seluruh Rusia. Survei tersebut telah dilakukan sejak 24 hingga 30 Oktober 2022. Survei tersebut melibatkan 1.600 responden. Dari ribuan responden tersebut mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Putin menurun 0,3%. Saat itu, proporsi kepercayaan warga Rusia terhadap Putin mencapai 80,1%. Sementara untuk Perdana Menteri Rusia, Michael Mushtin mendapatkan kepercayaan warga mencapai 63,4% responden. Mereka yang disurvei juga mengungkapkan keyakinannya kepada para ketua berbagai fraksi di parlemen.
Survei ini dilaporkan seiringan dengan kabar kekuasaan Putin yang semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin ini membuat pertanyaan akankah invasi Rusia ke Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya, jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Kekuasaan lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi pertempuran di arah Donetsk Selatan. Unit artileri dan kelompok penyerang infanteri Rusia menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novomikhailivka, Pavlovka, dan Fremevka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 personel Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja, 1 pikap, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi. Pertempuran juga pecah di arah Nikolaev Krivoy Rog. 2 kompi infanteri mekanik Ukraina, didukung tank, menyerang posisi pasukan Rusia menuju Sabukovka dan Sukanovo, wilayah Kherson. Semua serangan diantisipasi. Artileri, unit penyerbu dan angkatan udara Rusia menetralisir unit musuh. Lebih dari 80 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Akhirnya Iran mengakui negaranya memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Bahkan untuk pertama kalinya, ia mengakui negaranya membantu Rusia. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan tuduhan dilayangkan untuk Iran. Pasalnya, Rusia telah meluncurkan drone kamikaze yang menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina. Meski begitu, Amir Abdollahian menegaskan pengiriman drone Iran ke Rusia hanya sebatas pengiriman saja. Pengiriman itu juga dilakukan dalam beberapa bulan sebelum perang di Ukraina. Namun, ia mengklaim bahwa Iran tidak menyadari bahwa Rusia menggunakan drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Bahkan, pihaknya mengatakan Iran tetap berkomitmen menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Ia mengklaim Iran tidak akan tinggal diam jika Rusia terbukti menggunakan drone itu untuk menyerang Ukraina. Sebelumnya, para pejabat Iran telah membantah mempersenjatai Rusia dalam perangnya di Ukraina. Awal pekan ini, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Iravani juga menegaskan kembali posisi netralitas Iran dalam perang.
Mendengar bantahan tersebut, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melakukan penyelidikan. Pihaknya menyelidiki apakah Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran untuk menyerang warga sipil di Ukraina. Meski begitu, Garda Revolusi paramiliter Iran secara samar-samar membual menyediakan drone untuk kekuatan top dunia. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memuji kemanjuran pesawat tak berawak dan mengolok-olok Barat atas bahayanya. Republik Rakyat Donetsk atau DPR merilis rekaman penyerangan pada dua kelompok DRG atau penyabot angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan tepatnya dilakukan oleh pengintai batalion Spetsnaz DPR. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 6 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina terus mendorong pejuang terbaiknya ke garis depan. Militan DPR mengklaim segera mengambil kesempatan di garis depan untuk menyerang. Baru-baru ini pengintai telah mengidentifikasi dengan bantuan UAV dan menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Dan salah satunya dihancurkan pada malam hari. Jelas Komandan Militan DPR. UAV Lancet Rusia menghancurkan howitzer Amerika M777 di bagian depan Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 6 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah besar artileri NATO dan kendaraan lapis baja dihancurkan ke arah Nikolaev Krivoy Rog. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Sakharov, Kepala Insinyur Sala Aero Group, pengembang drone Sala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini tahun 2021 lalu. Dalam perang Rusia